Halo semuanya, gue mau nanya dulu nih. Lo semua pasti kenal Predator kan? Alien pemburu sadis yang suka nyiksa manusia buat dijadiin trofi. Nah, gimana kalau gue bilang, kali ini dia yang jadi korban? Yap, Predator Badlands 2025 ini benar-benar flip the script guys. Bayangin aja, seekor predator yang dianggap cacat sama klannya sendiri, diusir ke planet paling mematikan di galaksi. Dan harus berburu monster yang bahkan predator lain aja pada mati semua. Ini kayak dikasih hukuman mati dengan gaya yang lebih sadis. Dan yang bikin makin seru, film ini ngasih kita sudut pandang yang selama ini nggak pernah kita dapat. Kita masuk ke dalam kepala si predator, ngerasain dia berjuang, ketakutan, bahkan membangun persahabatan. Ya, lo nggak salah baca, persahabatan. Gue pribadi excited banget sama konsep ini karena selama ini franchise Predator selalu ngeliatin mereka sebagai monster. Tapi sekarang, kita bakal ngerasain gimana rasanya jadi The Hunted versi Alien. Jadi siap-siap aja, cerita kali ini bakal ngajak lo ngeliat Predator dengan cara yang totally different. Langsung aja yuk kita masuk ke planet Jenna yang penuh nightmare. Jack? Pengkhianatan di rumah sendiri. Scene pertama dibuka dengan scene yang langsung bikin hatinya segais. Ada predator muda bernama Deck yang lagi sparring sama kakaknya Kue. Dan lo bisa ngeliat dari awal, Deck ini emang beda. Ukuran tubuhnya lebih kecil, gerakannya kurang eksplosif, dan yang paling parah, dia kalah. Tapi yang bikin menarik di sini, Kue nggak ngeledekin adiknya. Justru dia ngasih nasihat, lo kalah bukan karena lemah, tapi karena lo kebawa emosi. Dan ini petunjuk awal yang keren banget buat perubahan karakter Deck nanti. Plot twist pertama. Ternyata Deck hilangan taring, salah satu simbol kekuatan predator, gara-gara nyelamatin Kue. Jadi sebenarnya Deck itu pemberani, cuma fisiknya aja yang nggak mendukung. Nah, masalahnya, di budaya Yautja, ras predator, ada tradisi brutal. Lo harus berburu dan bawa pulang mangsa untuk membuktikan diri. Kalau gagal, eksekusi. Titik. Gak ada ampun. Dan Deck, dia milih target yang gila. Kalis. Monster yang gak bisa dibunuh, yang udah ngabisin banyak pemburu Yautja lain. Ini sama aja misi bunuh diri. Tapi buat Deck, ini satu-satunya cara biar dia dihargai. Dan yang bikin makin hancur hati, ayahnya sendiri, Jor, si ketua klan, justru langsung ngejudge Deck sebagai anggota lemah dan memerintahkan eksekusi. Tanpa kasih kesempatan, tanpa percaya. Di momen ini gue bener-bener ngerasa frustasi sama sistem Yautja yang toksik banget. Bayangin, lu dihukum mati cuma gara-gara genetik lu beda. Ini basically diskriminasi level dewa. Kue, sang kakak yang loyal, akhirnya milih keluarga atau aturan klan. Dia milih Deck, dia berkhianat, bantuin adiknya kabur, dan dieksekusi di tempat. Mati demi adiknya. Scene ini destroyed me guys, karena ini bukan tentang hero atau villain lagi, tapi tentang kakak yang rela mati buat adik yang bahkan dianggap nggak layak hidup sama masyarakat mereka. Planet Jenna, welcome to hell. Pesawat Deck nyaris hancur waktu masuk atmosfer Jenna, dan begitu dia mendarat darurat, selamat datang di neraka dunia people. Jenna bukan cuma planet berbahaya, ini beneran ekosistem yang didesain untuk membunuh. Tumbuhan punya duri beracun, monster kamuflase di mana-mana, dan yang paling parah, hampir semua makhluk di sini lebih kuat dari predator. Deck langsung diserang sama monster tumbuhan yang gerakannya kayak Demogorgon on steroids. Dia berjuang habis-habisan, tapi akhirnya kabur. Yap, sang pemburu legendaris kabur. Ini momen penting banget karena film ini nge-humble predator dari awal. Mereka nggak invincible, mereka bisa ketakutan, mereka bisa kalah.
Terus ada monster yang kue sebut Dragon, makhluk yang pakai tumbuhan berduri sebagai perangkap. Strategi dia simpel tapi mematikan. Lumpuhkan mangsa dengan racun duri, terus santap pelan-pelan. Dan di saat Dek nyaris mati, muncullah Tia. Tia ini game changer guys. Dia robot android milik Wayland Yutani, perusahaan jahat dari Alien series yang selalu bikin masalah, tapi dia terjebak di sarang monster tanpa kaki. Dan yang shocking, dia nyelamatin Dek. Kenapa? Karena dia butuh Dek buat ngambil kakinya yang putus. Momen mereka kerjasama pertama kali ini awkward banget. Bayangin Predator, makhluk yang terkenal pemburu solo, harus gendong robot yang terus ngoceh ngasih info menarik tentang ekosistem Jenna. Interaksi mereka ini lucu banget di tengah situasi hidup mati. Tapi di balik kekocokan itu ada ikatan yang mulai terbentuk. Tia belajar tentang kode kehormatan Yautja, Dek belajar bahwa berburu sendirian bukan selalu jawaban terbaik. Dan yang paling menyentuh, Tia cerita tentang temennya, Tessa, yang nyelamatin dia dari Kalis 2 tahun lalu. Tapi mereka terpisah dan Tia kehilangan kaki. Cerita dia ini bikin kita ngerasa empati, bahkan ke robot pun sekalipun. Persahabatan yang gak terduga. Bagian ini adalah inti dari filmnya guys. Dek dan Tia lanjut perjalanan dan di sini mereka ketemu Beth. Makhluk kecil yang nyebelin banget tapi entah kenapa bikin gemes. Awalnya Beth terus ganggu Dek waktu dia lagi berburu bull, monster herbivora gede yang jadi mangsa Kalis. Dek kesel setengah mati. Dek! Dek! Tapi plot twistnya Beth justru nyelamatin mereka dari Nightmare, monster nokturnal yang lebih ganas. Setelah Dek bunuh Nightmare, dia bagi daging ke Beth, dan Beth meludahi Dek. Di budaya makhluk Jenna, ludah artinya keluarga. Momen ini halus tapi kuat banget maknanya. Karena Dek yang selama ini dijauhin sama keluarga biologisnya, tiba-tiba dapat keluarga dari makhluk alien random. Dan reaksi Dek gimana? Dia nolak secara emosional. Dia bilang dia mau terikat, tapi lo bisa lihat di matanya. Dia mulai care. Meanwhile, Tessa, teman Tia, ternyata masih hidup dan dia bukan teman baik yang kita pikirin. Dia pemimpin operasi robot Wayland Yutani dan misinya tangkap Kalis untuk dijadiin subjek eksperimen. Di sini film mulai masukin musuh yang lebih besar dari monster, perusahaan yang cuma mikirin keuntungan. Wayland Yutani pengen manfaatin kemampuan regenerasi Kalis buat duit, tanpa peduli sama ekosistem atau nyawa. Dan Tessa, dia di-tag Dek sebagai ancaman karena sistemnya diprogram buat ngeliat Predator sebagai musuh. Pengkhianatan dan kebenaran. Dek dan Tia akhirnya sampai ke fasilitas penelitian yang ternyata udah hancur gara-gara serangan Kalis. Tia akhirnya nyambungin kakinya lagi, misi selesai. Dan sesuai deal, Dek nanya, mana lokasi Kalis? Tapi Tia diam. Ternyata Tia udah manggil timnya dan Dek baru sadar, dia di set up. Momen ini bikin hati sakit karena lo bisa ngeliat Dek ngerasa dikhianati. Dia udah mulai percaya sama Tia, udah bangun kedekatan, udah ngerasa ini kerjasama yang tulus, terus dibanting kenyataan bahwa Tia masih loyal ke misi Wayland Yutani. Tapi, dan ini plot twist yang bagus, Tia justru nyuruh Dek kabur. Dia bilang timnya bakal bunuh Dek, dia nggak mau itu terjadi. Jadi sebenarnya, Tia nggak ngehianatin Dek, dia cuma terjebak antara kesetiaan sama hati nurani. Dek pergi dengan perasaan campur aduk, dan disinilah karakternya berkembang. Dia nyadar dunia nggak hitam putih. Kadang orang yang lo percaya bisa bikin keputusan yang menyakitkan. Tapi bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka juga punya konflik batin. Dek memutuskan, fine, kalau nggak dikasih tahu, gue cari sendiri. Dia bikin ledakan gede buat mancing Kalis keluar. Dan berhasil, Kalis muncul. Pertarungan pertama Dek versus Kalis ini brutal. Kalis ngalahin Dek mentah-mentah, Dek hampir mati.
Tapi Tia datang bantuin, bukti dia emang nggak bisa ninggalin Dek. Mereka berdua kerjasama dan akhirnya Dek membenggal kepal Kalis. Menang kan? Salah besar. Kepala Kalis tumbuh lagi. Regenerasi super. Basically nggak bisa dibunuh. Dan di saat Kalis menghabisin Dek, dia berhenti. Dia ngendem bau Beth di tubuh Dek. Plot twist besar, Beth adalah anak Kalis. Kalis nggak bunuh Dek karena dia ngerasa Dek udah jaga anaknya. Ini, guys, ini penceritaan yang sempurna banget. Monster yang kita kira brutal ternyata cuma induk yang protektif. Tapi kebahagiaan gak bertahan lama. Tessa datang dengan bom pembeku dari pesawat Dek dan nangkap Kalis dan Dek sekaligus. Properti Weyland Yutani. Dek bangun di penjara. Dan Tessa dengan entengnya bilang, kamu sekarang properti Weyland Yutani. Not a prisoner, not a suspect, a property. Ini adalah kritik keras film ini terhadap korporasi yang ngelihat makhluk hidup bahkan yang punya kesadaran sebagai aset. Sama kayak mereka ngelakuin ke Xenomorph di franchise Alien. Why were you spared? And you are now property of the Weyland Yutani Corporation. Tessa mulai eksperimen menyakitkan buat Dek buat nyelidiki kenapa dia kecil. Dan adegan ini mengerikan banget karena lu ngelihat Dek, pemburu yang ganas, jadi kelinci percobaan. Good idea. Tia nggak tahan, dia stop eksperimen. Dan Tessa langsung vonis. Kamu berkhianat, kamu bakal dimatiin. Tapi Tia dan Dek udah siap. Mereka kelabuin penjaga robot, kabur, dan ini bagian aksi paling memuaskan di film. Dek langsung lompat dari air terjun, nyari senjata di pesawatnya yang rusak, dan karena semua senjata diambil Tessa, dia improvisasi. Pakai rumput tajam Jenna sebagai pisau, pakai makhluk penyembur asam sebagai senjata jarak jauh. Ini improvisasi tingkat dewa guys, dan ini nunjukin Dek bukan cuma kuat, dia pinter. Misi penyelamatan. Dek nemu Beth lagi, dan dari interaksi mereka, dia sadar Beth adalah anak Kalis. Saatnya memilih, berburu Kalis buat trofi, atau nyelamatin dia. Dek milih opsi kedua. Ini perubahan karakter yang sempurna dari pemburu egois yang cuma pengen membuktikan diri jadi pahlawan yang rela ngorbani misi demi ngelakuin yang benar. Dia lacak Tia pakai kakinya yang kepisah. Yes, kaki Tia bisa jalan sendiri, lucu dan berguna banget, terus menyusup ke markas Weyland Yutani. Adegan aksi di sini gila. Dek, Beth, dan kaki Tia, serius, ini bukan bencana, bekerja bareng bunuh robot satu persatu. Dek pakai asam, Beth pakai gigitan, kaki Tia langsung nendang robot. Ini improvisasi tingkat dewa guys, dan ini nunjukin Dek bukan cuma kuat, dia pinter. Pertarungan terakhir, Dek plus Tia plus Beth vs Tessa yang pakai robot Gaza. Dan guys, ini bukan cuma adegan aksi, ini punya makna mendalam. Tessa mewakili perusahaan, dingin, perhitungan, ngelihat semua makhluk hidup sebagai barang. Dek mewakili keluarga, protektif, penuh emosi, rela berkorban apapun. Pertarungan sengit, Tessa hampir menang, tapi Kalis muncul. Dan di sini ada kerjasama yang paling epik, Predator plus Monster. Dua spesies yang seharusnya musuh bertarung bareng melawan musuh yang lebih besar, yaitu perusahaan yang serakah. Mereka hancurin robot Tessa. Tessa nyoba serangan terakhir pakai senjata les Ryota Kucutariannya, tapi Kalis makan dia. Dia dimakan hidup-hidup. Setelah semua selesai, ada momen tenang. Dek nyentuh Kalis dengan lembut, tanda perdamaian. Tapi Tessa dari dalam tubuh Kalis masih nyoba nyerang. Dia tembak dari dalam, bikin tubuh Kalis hancur. Kalis mati. Beth kehilangan ibunya. Dan Dek dengan kemarahan yang beralasan, bunuh Tessa dari belakang. Beth cabut kepala Tessa buat mastiin dia mati selamanya. Adegan ini tragis dan memuaskan di waktu yang bersamaan. Keadilan ditegakkan, tapi dengan harga yang mahal.
keluarga baru. Dek pulang ke Yotaku Prime, bawa kepala Tessa sebagai trofi. Dia hadapin Jor, ayahnya, di depan seluruh klan. Gue udah selesai perburuan. Gue minta cloak, alat yang bikin tubuh jadi tembus pandang. Tapi Jor menolak. Dia bilang Dex dan Kue adalah pengkhianat. Dek marah besar. Dia bunuh 2 prajurit yang disuruh eksekusi dia, terus bertarung sama ayahnya sendiri. Dan dia menang. Dia cabut masker ketua klan dari kepala Jor. Jor akhirnya ngakuin kekuatan Dek, lu bisa jadi anggota klan sekarang. Tapi Dek menolak. Gue udah punya klan yang nerima gua apa adanya. Dan Beth, yang sekarang udah gede, muncul. Makan kepala Jor. Dek nggak cegah Beth. Karena Jor pantas dapat itu. Dia bunuh Kue, dia coba bunuh Dek, dia memang layak dihukum. Dek menyatakan dia, Beth dan Tia adalah klan baru. Keluarga yang dipilih bukan dipaksa oleh darah. Tapi kelelama nggak terima, mereka siap-siap menyerang. Dan ibunya Dek datang dengan armada besar. Film berakhir dengan pertanyaan. Dek dan klan barunya bakal perang melawan seluruh Yotaku Prime? Kesimpulan. Guys, Predator Badlands ini bukan film aksi biasa. Ini adalah cerita tentang orang buangan yang cari tempat di dunia yang nolak dia. Ini tentang keluarga yang lo pilih sendiri, bukan yang dipaksa oleh darah. Ini tentang perusahaan yang lebih monster daripada monster beneran. Dan yang paling penting, ini adalah tentang mengubah arti kuat. Dek nggak kuat karena dia besar atau brutal, tapi dia kuat karena dia punya belas kasihan, strategi pintar, dan berani melawan tradisi yang salah. Film ini juga kritik keras ke sistem yang diskriminasi berdasarkan fisik atau kelahiran. Budaya Yotaku basically pemilihan bibit unggul versi ekstrim, dan Dek adalah pemberontakan terhadap itu. Weyland-Yutani tetap jadi penjahat terbaik di dunia fiksi ilmiah. Mereka nggak jahat karena sadis, mereka jahat karena didorong keuntungan dan melihat makhluk hidup sebagai barang dagangan. Dan itu entah kenapa lebih menakutkan dari monster manapun. Yang gua suka, film ini bikin Predator jadi lebih manusiawi tanpa bikin mereka kehilangan sisi garangnya. Mereka tetap ganas, tetap mematikan, tapi sekarang kita ngerti motivasi dan penderitaan mereka. Pertanyaan buat kalian. Apakah Dek adalah pahlawan atau anti-pahlawan? Dia bunuh banyak makhluk. Dia biarin Beth bunuh ayahnya. Dia basically mulai perang saudara di Yotaku Prime. Tapi semua itu untuk ngelindungin keluarganya baru. Apakah kekerasan itu bisa dibenarkan kalau untuk melindungi yang lo sayang? Dan satu lagi, kalau kalian jadi Tia, kalian bakal pilih misi atau hati nurani. Dia bikin keputusan yang benar pada akhirnya, tapi dengan konsekuensi besar. Anyway, itu pendapat gue tentang Predator Badlands. Film ini kurang dikenal banget dan pantas dapat lebih banyak perhatian. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, drop komen kalian di bawah tentang siapa karakter favorit kalian, tim Dek, tim Beth, atau tim Tia, dan subscribe buat konten film-film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang rela berdarah buat lo. See you!